Halo, bertemu lagi dengan Oldman Review, dan kali ini saya ingin share perjalanan mudik kami dari Jakarta menuju Cirebon dan dari Cirebon langsung ke Jember, Jawa Timur. Nah, kurang lebih perjalanannya kalau lewat Google Map itu 900-an 25 atau lebih gitu ya. Ditambah dengan keliling-keliling, silaturahmi dan lain sebagainya, tentu itu kurang lebih total itu menempuh kurang lebih 2.200 atau 2.300 km. Nah, saya ingin share ke teman-teman sekalian hal-hal yang kami alami, dan saat itu di luar dugaan kami beberapa hal yang ekstrim gitu ya, di luar dugaan itu terjadi, dan betapa susahnya gitu ya kami menyelesaikan permasalahan ini, dan bagaimana support dari Wuling, dan bagaimana tindakan kami untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Dan di akhir perjalanan pulang, kami merasakan ada permasalahan ya, terutama dari sisi elektronis yang berdampak kepada kinerja mobil ini. Nah, ini penting untuk Anda ketahui dan kami akan share kepada Anda. Nah, kami memulai perjalanan itu tanggal 8 April gitu ya, H-2 sebelum hari raya. Dan alhamdulillah semua perjalanan lancar dan tidak ada kemacetan ya. Kami lewat MBZ dan kondisinya seperti ini. Oke, kita udah nyampe kilometer 116 nih, daerah Subang. Kita rencana lanjut menuju Cirebon dulu, 2 hari kita di sana, lanjut nanti ke timur. Perjalanan kami menuju Cirebon dan lanjut ke Jember, Jawa Timur itu secara total kalau Anda isi dengan Pertalite ya, dengan Pertalite itu kurang lebih bensin hanya 2 kali isi, kurang lebih 630 sampai 650-an ribu, sedangkan tolnya itu hampir 1 juta ya kalau sampai dengan Probolinggo. Nah, saya nggak sarankan Anda untuk isi Pertalite, walaupun secara kinerja mobil saya tidak merasakan ada penurunan tenaga ataupun ketika tanjakan di Semarang naik turun itu yang sangat menyenangkan. Meskipun mobil ini diisi Pertalite gitu ya, itu mobil lain itu ketika tanjakan itu di daerah Semarang itu, di daerah Ungaran, itu sudah kehabisan napas. Mobil ini ketika sama-sama berjalan dengan kecepatan kurang lebih 80 sampai 90, itu sekali injak gas itu baterai listriknya itu langsung bisa mendorong mobil ini dengan berakselerasi dengan baik. Nah, itu yang menyenangkan dari kondisi ini. Namun, seperti saya sampaikan di depan, jangan diisi oleh Pertalite, karena ketika Anda posisi mobil itu idle, akan terdengar suara knocking. Ya, karena mobil ini menggunakan mesin Atkinson cycle. Jadi memang secara ketika mode kompresi itu sebagian bensin itu dikeluarkan untuk mengirit gitu ya, mengefisiensikan konsumsi bensin. Ya, salah satu konsekuensinya adalah pembakaran tidak sempurna. Nah, itulah sehingga terjadi knocking ya. Ada suara menggelitik, klirik gitu ya. Nah, walaupun buat kinerja secara keseluruhan saya tidak merasakan mobil ini lebih lemot, lebih lelet ketika diakselerasi. So far ketika kita jalan ke Jawa Timur itu menyenangkan sekali, dan mobil ini enak banget dipakai untuk perjalanan jarak jauh. Nah, sesampai di Jember, Jawa Timur ya,
Ya seperti biasa kami bersilaturahmi, terus kemudian pergi ke rumah saudara dan lain sebagainya. Nah, naasnya pada saat itu, ketika kami pergi ke rumah saudara, ada salah satu tetangga dari saudara itu, eh apa ya, undak-undakan, kalau dibilang undak-undakan itu, untuk menuju rumahnya itu, dia menggunakan undak-undakan yang benar-benar dari keramik dan tidak dipasang kuku macan sehingga tajam sekali. Nah, waktu itu kondisinya hari Jumat, kami terburu-buru untuk pergi ke masjid gitu ya. Nah, ketika melewati rumah itu, kami tidak sadar bahwa ban sebelah kiri itu menyentuh ujung dari tangga itu atau undak-undakan itu ya, sehingga ban kami meletus. Walaupun di dalam kabin, saya dan saudara saya itu benar-benar tidak merasakan ada letusan. Tapi istri dan saudara saya yang ada kurang lebih 50 meter dari mobil ini mengatakan ada letusan. Ya, nah ini bisa menggambarkan betapa wuling itu sangat kedap sekali suaranya. Kami benar-benar nggak sadar ada letusan dan tiba-tiba mobil langsung miring ke kiri dan kita lihat kempes. Ya, itulah kondisi yang kami temukan saat itu. Nah, bentuk robekannya ini nanti saya akan tampilkan di layar gitu ya. Nah, Anda bisa mengamati bahwa resiko terendah sekalipun gitu ya, yang jarang terjadi gitu ya, itu bisa terjadi ketika perjalanan jauh. Saya sendiri beberapa pengalaman menggunakan kurang lebih berganti-ganti kurang lebih 8 mobil, bahkan di expander saya sebelumnya ban serepnya itu tidak pernah turun ya. Jadi makanya kami sangat pede gitu ya, sangat pede bahwa meskipun mobil ini tidak mempunyai ban serep, itu sulitlah untuk terjadi gitu ya. Nah, ternyata dengan kamera 360 pun kami dengan kondisi terburu-buru pun bisa lengah gitu ya. Nah, akhirnya sobeklah ban mobil kami, dan tentu angin udah langsung habis ya. Nah, itu yang kondisi saya temukan terekstrim yang harus saya share ke teman-teman sekalian. Nah, apa yang kami lakukan setelah terjadi hal itu? Setelah mobil kami pinggirkan gitu ya, nah terpaksa velg karena kondisi ban kosong sama sekali, kondisi velg akhirnya menyentuh aspal sehingga terjadi baretan yang cukup banyak ya di velg sebelah kiri depan. Nah, waktu itu karena kondisi kita benar-benar nggak tahu bahwa itu bannya robek ya, karena habis ban robek itu benar-benar rapih seperti tidak terjadi robekan gitu ya. Nah, karena kondisinya mau sholat Jumat, ya sudah mobil saya tinggal di pinggir jalan. Nah, habis sholat Jumat, saya cari dongkrak, saya cari kunci ban, ternyata tidak ketemu. Jadi wuling Almas Hybrid ini hanya dilengkapi dengan tire dengan pompa dan tire repair kit aja gitu ya. Jaga-jaga kalau seandainya hanya bocor halus atau bocor yang terkena paku tapi tidak langsung habis. Nah, kondisinya ketika ban robek itu ya hampir-hampir benar-benar nggak bisa, saya benar-benar nggak bisa dipompa. Nah, akhirnya saya telepon saudara saya untuk membawa dongkrak dan kunci ban untuk bawaan Avanza waktu itu. Nah, akhirnya kita dongkrak, terus kemudian, nah sulitnya waktu itu adalah hari raya, toko belum ada yang buka ya, dan kita telepon semuanya dealer-dealer GT Radial, jadi bawaannya adalah
GT Radial 21555 ring 18, dan itu rare sekali di di dealer-dealer yang ada. Dan kita telepon Wuling Jember pun tutup ya, alasannya itu mau pindah lokasi dealer karena kontrakan yang lama itu sudah selesai. Akhirnya kita telepon Wuling Probolinggo, kita tanya mereka punya stok nggak, mereka nggak sedia ban ya. Nah, kita minta tolong untuk dicarikan ban karena ini bener-bener mobil nggak bisa jalan ketika bannya robek gitu ya. Nah, dengan hal seperti itu ya akhirnya kita coba cari alternatif, yaitu H+2 lebaran gitu ya. Akhirnya kita jalan, ban mobil kita bawa ke mobil Avanza punya saudara saya. Akhirnya kita ada tambal ban. Salah satu yang disampaikan oleh petugas Wuling, Pak, ini hari raya, jadi kemungkinan kalau beli bannya ada pun tokonya tutup. Nah, satu-satunya cara Bapak coba cari ban dengan ukuran yang sama, walaupun bekas tidak menjadi masalah gitu ya. Ya udah, kita cari tambal ban atau toko ban bekas gitu ya. Nah, kebetulan 7 km dari desa saya itu ada tambal ban yang buka, kita cari punya enggak ban bekas gitu. Nah, saudara saya bertanya, bisa enggak nambal ban samping ya, nambal bocor samping ya, atau robek samping. Nah, dia bilang, oh kalau kami nggak bisa, tapi ada kurang lebih 2 kilo lah dari sini itu ada tukang tambal yang bisa nambal samping. Nah, kita agak lega tuh, masalahnya buka atau enggak gitu ya. Nah, kita ke sana, ternyata tokonya buka ya, tukang tambal bannya bukan kios sih, tapi memang udah cukup gede gitu ya. Nah, disitulah akhirnya di ban itu akhirnya ditempel patch gitu ya. Terus kemudian itu lumayan bisa menambal kebocoran karena robek tadi. Nah, ban itu yang kemudian kita gunakan gitu ya. Kita gunakan ya, beberapa kita gunakan ke kota Jember gitu ya dari desa saya, dan kita juga gunakan sempat untuk silaturahmi maupun wisata gitu ya. Dan ternyata cukup kuat. Cuman sayangnya tambal ban itu hanya memberikan patch di dalam, tetapi di luarnya itu tidak ditambal lagi. Sehingga setelah pemakaian itu kami harus pulang ke Jakarta. Kita nggak pede karena robekannya itu ternyata menggelembung. Nah, akhirnya kita putuskan untuk mencari ban ya. Nah, outlet GT Radial waktu itu ternyata ditelepon di Probolinggo, di Malang. Kita ketemu di Malang 21555 ring 18. Kita sudah telepon, oke, berarti kita harus pergi ke Malang nih. Tujuan kita itu. Nah, ketika kita pulang hari H, ternyata bukan ring 18 tapi ring 17 gitu ya. Nah, akhirnya kita juga bingung lagi. Nah, dalam perjalanan menuju Surabaya itu akhirnya saya putuskan gini, coba cari di marketplace gitu ya, ukuran yang penting ring 18 215 tebal 55. Akhirnya dapat Axelera. Dan hebatnya outletnya Axelera ini, dealer-dealernya itu buka H plus berapa itu ya, hari Minggu ya, hari Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, H plus 4 ya, itu dia buka gitu ya. Jadi kita setelah kontak-kontakan, kita ke Surabaya, akhirnya 2 ban depan ini kita ganti dengan Axelera. Kita masuk ke bengkel namanya Liberty ya, Liberty Ban ya. Itu saya sangat apresiasi
dengan pelayanan mereka. Mereka juga kontak-kontakan sama kita, bahkan manajernya itu waktu itu masih libur. Jadi dia mengarahkan ke anak buahnya dan akhirnya kita diganti ban, terus kemudian spuring dan balancing dilakukan di situ. Nah, ban kanan saya yang masih bagus pun mereka bantu untuk mengirimkan ke Jakarta. Jadi sekali lagi buat Liberty ban di HR Muhammad ya, thank you banget, Anda servisnya bagus gitu ya. Nah itu rekomendasi juga ya. Nah ternyata di Axelera itu saya bilang ini susah banget mas, R18 21522 gitu ya, itu susah banget nyari di GT. Kata dia, siapa bilang mbak ini ban kalau dipakai untuk defaultnya mobil itu ya, bawaannya mobil itu harusnya banyak di pasaran gitu ya. Mungkin mereka nggak sedia, nggak kok, kita sedia terus kok ban ini gitu ya. Nah saya sempat sedikit underestimate dengan Axelera gitu ya, karena harganya memang miring sekali gitu ya dibandingkan dengan ban-ban lainnya gitu ya. Nah satu biji kemarin kita dapat 975 dan ditambahkan dengan spuring dan balancing itu total ya, satu ban itu 1 juta. Jadi total kemarin pengeluaran kita 2 juta. Nah setelah kita pakai gitu ya, kita kepinginnya apakah itu digunakan untuk ban depan atau ban belakang. Mereka bilang ban depan pak gitu. Loh kenapa gitu kan, GT feeling saya gitu ya itu lebih bagus gitu ya. Nah dia bilang enggak, nanti bapak rasain lah Axelera seperti apa, karena ban ini didesain untuk empuk. So jadi kesimpulannya, ketika Anda memakai mobil yang tidak punya ban serep gitu ya, hati-hati ya. Kalau hanya bocor paku itu nggak menjadi masalah, tapi kalau sampai robek ban itu akan susah sekali ya. Dan terutama ketika Anda memakai Almas Hybrid ini, dongkrak dan lain sebagainya itu nggak ada gitu ya. Jadi semenjak itu saya pulang nyampe rumah langsung beli dongkrak. Nah kita lanjut perjalanan dengan ban Axelera itu, kita ke Solo dan surprisingly Axelera ini enak, empuk dan tidak berisik ya. Jadi saya merasa bahwa pembelian itu worth it sekali. Kita lanjut ke Solo, dari Solo kita ke Cirebon, dan dari Cirebon kita lanjut ke Jakarta. Dan sayangnya waktu itu kita masuk Cikampek itu benar-benar macet ya. Dan setelah dari Cirebon menuju ke Jakarta itu ada problem satu lagi ya, windnya nggak muncul ya. Jadi kalau ditanya apa halo Wuling itu, Halo, nah suara ini nggak muncul. maaf, bisa diulang? Jadi nggak ada itu, tiba-tiba Saya tidak mengerti, bisa diulang lagi? tidak aktif lah, nggak respon gitu ya. Jadi Saya bingung, silakan dicoba lagi. Wuling ini nggak stabil secara elektronis ya. Dan setelah itu oke lah ya, kita tinggal aja, nggak apa-apa sih, nggak ada windnya, nggak jadi masalah. Oke kita jalan aja. Nah setelah kita jalan, AC terlihat panas, terasa panas. Anak saya yang ada di belakang itu merasa ya gedein dong AC-nya gitu ya, padahal kondisi normal tuh dingin ya, dingin sekali. Nah kita rasakan kemungkinan besar itu karena tombol untuk saya lihat tombol untuk menutup dari udara luar itu aktif, inaktif, jadi udara luar masuk. Oh saya bilang ini yang bikin panas nih, akhirnya saya hidupkan lagi. Tapi sepanjang perjalanan masih panas. Nah akhirnya blower saya naikkan 5 ya, sampai
berasa kenceng, bahkan sampai 6-7 gitu ya, untuk kompensasi. Nah, baru berasa bahwa kemungkinan besar elektronis yang ada di penutup udara untuk katup udara luar itu nggak berjalan. Kenapa? Karena waktu ada mobil diesel yang lewat di samping kami merasa bisa membau eh, apa asap dieselnya itu masuk. Karena istri saya panik, loh ini kok ada bau gosong katanya, ya. Ternyata ada mobil diesel yang mungkin nggak bagus gitu ya, masuk. Nah, ini kita coba, harusnya bau itu nggak masuk karena katup untuk menutup udara luar itu sudah tertutup. Nah, itu yang terjadi. Nah, lucunya lagi gitu ya, akhirnya saya pesen untuk servis ya di hari Rabu gitu ya. Sudah pesan dan pagi-pagi saya hidupkan, winnya hidup lagi. Ya, winnya hidup lagi. Jadi ketika kita ngomong gitu ya, respon lagi itu. Ya, voice comment-nya itu jadi hidup lagi. Dan kita bawa ke Wuling, saya bilang, ini nggak hidup loh winnya gitu kemarin, tapi sekarang hidup lagi gitu. Oh, bapak videokan aja kayak. Jadi lucu ya. Wuling itu sering kayak gitu. Sejak keluhan saya speaker mati, terus kemudian hidup lagi, terus kemudian winnya mati, hidup lagi. Nah, saya juga yakin akhirnya AC-nya nggak dingin itu gara-gara tombol untuk menutup dari udara luarnya itu nggak berfungsi. Jadi udara luar masuk, kita jadi kepanasan. Padahal dalam kondisi normal itu seperti 2 saja itu cukup dingin ya. Nah, kemungkinan besar ketika mobil ini kejemur gitu ya, karena kita banyak letakkan mobil ini di luar gitu ya, elektroniknya menjadi tidak stabil ya karena terkena panas. Nah, ini juga kritik juga buat Wuling. Nah, buat Anda yang ingin punya Almas hybrid gitu ya, nah salah satu kendalanya itu. Tapi apakah terjadi gangguan yang sampai mobil ini mogok? Enggak gitu ya. Dan mobil ini sangat enak sekali ya, dan sangat irit. Saya pulang pergi cuman isi 4 kali bensin, sampai Jakarta pun sudah saya pakai untuk kerja gitu ya, itu ya masih sisa 448 km lagi ya. Jadi sekali isi dia itu kurang lebih bisa kita isi 320 sampai 330, itu dia sudah bisa menempuh sekitar 750 kilo lagi gitu ya. Terus kemudian kita isi lagi, jadi kemarin 2200-an itu masih tersisa ya, masih tersisa. Dan konsumsi bahan bakarnya itu dari kondisi sekarang itu ya masih 116 setelah saya pakai ke kantor kemarin ya. Nah, kalau posisi kemarin waktu saya pulang itu ya, itu masih bisa 117, 118 gitu ya. Dan meskipun macet total ya, cukup horor di Cikampek gitu ya, konsumsi bahan bakarnya nggak drop ya karena sistem hybridnya. Nah, kedua yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian, yes, mobil ini punya kelemahan, tapi ketika macet saya sangat rileks sekali karena mobil ini adasnya, adaptive cruise controlnya itu menyenangkan ya. Meskipun kondisi macet-macetan ya, kalau saya berhenti ya udah berhenti, ikut berhenti, dia langsung auto hold gitu ya. Nah, ketika ada kendaraan depan maju itu dia kasih peringatan ya, kita injek dikit jalan lagi, jadi ngikutin dia ngerem ya kita ngerem gitu ya. Jadi kaki saya nggak sibuk mengendalikan pedal gas maupun rem. Nah, terus kemudian kalau kita di sela mobil gitu, mobil ini asalkan Anda satu ya, untuk emergency brakingnya itu, automatic emergency brakingnya Anda set low aja ya, supaya dia tidak kaget gitu ya kalau di sela mobil. Kalau Anda di sela mobil, tinggal range-nya Anda pendekin dengan mobil depan
Dan walaupun kemarin dari Cirebon menuju rumah saya itu ditempuh 8 jam gitu ya. Itu benar-benar ya ngikutin alurnya aja, ya udah kita ikutin aja. Jadi walaupun kondisi macet, saya menggunakan adaptif cruise controlnya, ya enak aja, kita ikutin aja. Bis maju ya kita maju, mobil depan maju ya kita ikut maju gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak intervensi kita ketika macet-macetan begitu. Jadi kaki itu nggak pegel dan kita bisa nyantai gitu ya. Kendaraan depan maju, dia juga bisa mengikuti sampai dengan kecepatan 0. Kalau 0 kita harus injak pedal sedikit. Itu aja teman-teman, suka dukanya menggunakan Wuling Almas Hybrid gitu ya. Ada enaknya ya, dan ada nggak enaknya gitu ya, terutama kondisi ban. Nah, hal ini tolong dipikirkan gitu ya, dengan kondisi efisiensi dan adas yang baik, tapi di sisi lain Anda punya resiko kalau seandainya bannya itu robek gitu ya, susah sekali. Tapi moga-moga itu tidak terjadi. Jadi kalau yang Anda jalan, perhatikan dulu kamera 360-nya ya. Sayang kalau kita punya itu ya. Waktu itu saya terburu-buru. Itu aja sharing dari saya, semoga berkenan dan sampai jumpa.